Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Rombel kelas 6. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya, Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Saya ulangi lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini awal kita belajar dengan sistem online mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sudah siap belajar? Semua sudah masuk kelas online? Oke, nanti Ustazah absen satu persatu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, materi kita hari ini yaitu tentang laporan observasi atau laporan pengamatan. Nah, setelah anak-anak nanti belajar tentang laporan observasi, anak-anak diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan teks observasi atau teks pengamatan. Oke, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Mari kita belajar teks laporan hasil observasi. Hai Siti, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melakukan observasi. Nah, Siti sedang melakukan observasi atau melakukan pengamatan. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk dijadikan sebagai laporan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Kira-kira apa ya yang diamati oleh Siti? Nah, tahukah kamu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita ikuti Siti melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, ayo teman-teman, kita melakukan observasi, melakukan pengamatan. Perhatikan binatang yang satu ini. Wah, ternyata Siti melakukan pengamatan terhadap binatang apa ini? Terhadap harimau. Nah, setelah diamati oleh Siti, ternyata harimau itu punya kaki 4, punya warna kuning keemas-emasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Tingginya mencapai 1,3 meter, panjangnya mencapai 3,3 meter, dan beratnya dapat mencapai 300 kg.
Nah, ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh Siti terhadap apa? Terhadap harimau. Nah, setelah Siti melakukan observasi tadi, Siti duduk kemudian menulis. Menulis apa ya? Nah, dari hasil observasi tadi, kemudian Siti menulis atau membuat teks laporannya. Berikut ini teks laporan hasil observasi yang telah dibuat oleh Siti. Perhatikan baik-baik ya. Nah, tadi Siti sudah menulis, yaitu menulis laporan hasil pengamatannya tentang harimau. Harimau digolongkan ke dalam mamalia, yaitu binatang yang menyusui. Kucing besar itu adalah hewan pemangsa atau pemakan daging. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Bulunya berwarna putih dan coklat keemas-emasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Gigi tariknya kuat dan tajam untuk mengunyah daging. Kakinya berjumlah 4 dengan cakarnya yang kuat untuk menerkam mangsanya. Harimau mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Harimau dapat hidup di hutan, padang rumput, dan daerah payau atau hutan bakau. Di Indonesia, harimau dapat ditemukan di hutan dan hutan bakau di Pulau Sumatera dan Jawa. Harimau termasuk hewan penyendiri, tetapi mempunyai wilayah yang amat luas untuk berburu mangsa. Wilayahnya dapat mencapai kawasan pedesaan. Populasi harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Oleh karena itu, harimau saat ini termasuk binatang yang dilindungi pemerintah agar tidak punah. Harimau menjadi pusat perhatian dalam dunia sastra, seni, dan olahraga. Harimau sering dijadikan tokoh dalam cerita rakyat, objek untuk foto atau gambar, dan maskot dalam olahraga. Nah, setelah membaca contoh teks laporan hasil observasi tadi, sekarang tentu kalian tahu bukan apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, tepat sekali, kalian pintar. Nah, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan. Jadi, kita amati dulu, setelah kita melakukan pengamatan, baru kita jabarkan secara umum atau kita laporkan sesuatu tadi berupa hasil, yaitu laporannya. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.
Lalu bagaimana struktur teks laporan observasi? Struktur. Nah, struktur teks laporan hasil observasi atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Maksudnya struktur di sini yaitu bagian. Bagian-bagian teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 macam, yaitu definisi umum, pengertian umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi umum atau definisi umum berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian berisi tentang gambaran sesuatu yang dilaporkan secara terperinci. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi manfaat atau kegunaan dari sesuatu laporan. Nah, sekarang tentu kalian sudah paham tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lanjutkan ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa ya ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari teks laporan observasi adalah 1. Struktur teksnya terdiri atas definisi umum, pengertian umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, bersifat objektif, nyata, sesuai dengan apa yang dilihat. Yang keempat, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham penjelasan dari video tadi? Agar lebih jelas dan lebih paham lagi, silahkan buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 4. Seperti ini. Halaman 4. Oke, Ustazah tunggu dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana? Apakah semua sudah membuka buku Bahasa Indonesia halaman 4? Oke, kalau sudah semua, kita baca bersama-sama yang ada di dalam kotak. Kini ku tahu, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf.
penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Salah satu sumber tulisan yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi adalah buku, koran, majalah, dan media internet. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, coba sekarang dipraktekkan. C. Identifikasilah struktur teks laporan hasil pengamatan bawang merah dengan menggunakan tabel yang disediakan. Struktur teks, definisi umum, kalimatnya bagaimana? Kalimat definisi umum dari laporan pengamatan bawang merah. Kemudian definisi bagian dari laporan pengamatan tentang bawang merah. Kemudian definisi manfaat, kalimatnya bagaimana? Dari laporan hasil pengamatan bawang merah. Untuk laporan hasil pengamatan bawang merah, bisa kalian buka di halaman sebelumnya. Nah, ini dia. Ini adalah laporan pengamatan tentang bawang merah. Di sini, silahkan anak-anakku semuanya baca laporan pengamatan tentang bawang merah. Kemudian, silahkan tentukan mana yang merupakan definisi umum, mana yang merupakan definisi bagian, dan mana yang merupakan definisi manfaat. Setelah dibaca dan setelah kalian cari bagian-bagiannya, kemudian kalian tulis di halaman 4 tadi, di sini, di poin yang C. Definisi umumnya, definisi bagiannya, definisi manfaatnya. Nah, tugas ini dikumpulkan nanti di hari Jumat atau di hari Sabtu. Oke, semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.